Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama aku Alex Tera Tanurarja dengan 3 digit NIM terakhir aku 112. Jadi, pada video kali ini, aku akan membahas tentang lebih dalam itu apa itu bahasa C++ teman-teman. Nah, jadi kan di video sebelumnya itu kita udah jelasin kan teman-teman mengenai pengantar-pengantar di bahasa pemrograman C++. Nah, jadi saat ini kita benar-benar mendalaminya teman-teman dari fundamental dalam bahasa pemrograman C++. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita masuk ke daftar isinya dulu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa aja sih teman-teman? Jadi di sini kita akan membahas variabel, tipe data, konstanta, array, input atau output dari user teman-teman. Lalu ada fungsi, skop variabel, lokal dan global, dan contoh aplikasi. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke variabel pertama. Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan tempat yang dan bisa menaruh data teman-teman. Nah, kotaknya ini kayak kita bisa ganti isinya teman-teman selama program berjalan. Jadi setiap variabel itu harus punya nama yang unik teman-teman. Punya tipe data tertentu dan hanya boleh menyimpan nilai yang cocok dengan tipenya teman-teman. Nah, di bagian contoh ini kayak aku udah tunjukin, yang pertama itu ada contoh tipe data integer teman-teman. Nah, tipe data integer kan itu angka ya teman-teman, angka bulat. Nah, contohnya di sini kayak ada aku punya data integer itu age 20 teman-teman. Atau di sini variabel integer teman-teman. Nah, yang kedua itu ada double H atau ini tuh untuk menyimpan angka desimal teman-teman. Misalnya tinggi badan, kalian juga bisa menaruh berat badan kalian ataupun pi juga di sini bisa ditaruh teman-teman. Itu untuk double H teman-teman. Untuk double sorry teman-teman, variabel double. Nah, selanjutnya ada char atau variabel karakter teman-teman. Nah, jadi variabel karakter ini itu untuk satu karakter teman-teman. Misalnya nilainya itu huruf teman-teman kayak A, B, C atau D. Tapi di sini aku kasih contohnya misalnya grade nilai kita teman-teman yaitu A. Nah, selanjutnya ada B, B, B O O L teman-teman atau bool. Nah, itu tuh isinya itu nilai true atau false teman-teman. Nah, misalnya kayak status apakah dia mahasiswa atau bukan teman-teman. Nah, seperti ini seperti ini teman-teman, true. Nah, jadi penjelasannya itu integer itu menyimpan bilangan bulat, double itu menyimpan bilangan desimal, dan char itu menyimpan satu karakter. Dan bool itu menyimpan nilai true atau false teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini masuk ke tipe data, teman-teman. Nah, jadi di bagian ini tuh kita membahas tentang tipe data dalam bahasa C++, teman-teman. Nah, tipe data ini sangat penting karena menentukan jenis informasi apa yang kita bisa sampaikan ke dalam sebuah variabel, teman-teman. Jadi sebelum kita membuat sebuah variabel nih, teman-teman, kita tuh harus tentuin dulu teman-teman tipe datanya supaya komputer komputer tuh tahu teman-teman cara menyimpan dan mengolah nilai tersebut. Nah, dalam tabel kan di sini ada kayak macam-macam nilai kan teman-teman, kayak ada integer, 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 double, lalu float, lalu ada char, lalu ada boolean dan string teman-teman. Nah, yang pertama itu dari integer dulu deh teman-teman. Jadi kalau misalnya integer itu tadi kan udah aku jelasin dipakai untuk menyimpan angka bulat teman-teman. Seperti umur atau jumlah barang teman-teman. Dan tipe ukurannya itu 4 byte dan hanya bisa menyimpan nilai dalam rentang tertentu teman-teman. Nah, berikutnya di sini kan ada, kalian pasti bingung bedanya double sama float apa sih teman-teman. Nah, jadi bedanya double sama float itu sebenarnya sama-sama digunakan untuk angka desimal teman-teman, tapi bedanya si double itu ukurannya lebih besar teman-teman dan bisa menyimpan angka yang jauh lebih besar dan lebih presisi dibandingkan dengan float teman-teman. Karena itu si double itu yang sering kepakai itu karena double itu lebih sering dipakai untuk perhitungan yang membutuhkan ketelitian tinggi teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada char teman-teman. Nah, jadi
char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter saja teman-teman. Misalnya huruf A atau simbol setelah itu simbol. Setelah itu ada boolean teman-teman atau tipe data yang memiliki dua kemungkinan teman-teman, yaitu true dan false teman-teman. Nah, tipe data ini biasanya digunakan untuk kondisi atau logika di pemrograman teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada string teman-teman. Nah, yaitu tipe data atau teks atau kumpulan karakter, misalnya nama seseorang teman-teman, seperti itu. Nah, di sini aku juga punya contoh kodenya. Nah, teman-teman, di sini langsung aku jelasin aja. Jadi ini tuh ada variabel dari berbagai tipe data teman-teman, yaitu ada integer, double, lalu ada char, lalu ada boolean, dan string teman-teman. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih teman-teman? Nah, jadi maksud dari kode ini tuh, jadi si integer tadi aku udah bilang teman-teman, jadi integer itu membuat variabel age itu untuk menyimpan nilai 20-nya teman-teman, nilai umur user atau penggunanya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada di sini kita double atau kita membuat data height teman-teman atau tinggi. Nah, jadi double ini itu bertipe bilangan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal teman-teman. Kayak contohnya di sini ada tinggi badan yaitu 7,5 170,5. Nah, selanjutnya di sini ada char teman-teman. Nah, jadi variabel ini eh, tipe data ini tuh teman-teman menyimpan variabel grade teman-teman. Satu huruf karakter yaitu A teman-teman, yaitu nilai kita. Nah, selanjutnya ada boolean. Boolean kan tadi udah aku bilang sendiri, boolean itu menyimpan apakah dia student, dia true teman-teman, dia menyimpan variabel is student teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada string itu menyimpan variabel nama yaitu Budi teman-teman, dan kita bisa ganti-ganti teman-teman, dan kita masukin lagi return zero teman-teman. Untuk count ini itu untuk agar uh, print nama kalau misalnya di Python teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke konstanta teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini masuk ke bagian konstanta. Jadi, konstanta itu adalah variabel yang tidak dapat diubah atau diubah setelah dideklarasikan, teman-teman. Jadi, intinya itu konstanta itu konstan, teman-teman. Nilainya itu tetap dan tidak bisa diubah, teman-teman. Nah, di sini juga aku kasih cara untuk membuat konstanta, teman-teman. Nah, kita harus menggunakan kata kunci const, teman-teman, sebelum tipe data, teman-teman. Nah, di sini contohnya ada const double. Di sini kan tipe datanya kita pakai tipe data double, teman-teman, yaitu p. Nah, itu artinya di sini nilainya itu udah tidak bisa diubah, teman-teman. Nah, selanjutnya ada const integer, teman-teman. Nah, itu artinya data yang ini teman-teman itu konstan, teman-teman, tidak dapat diubah lagi, cuma 100 saja, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data string juga, teman-teman, yaitu my application, teman-teman. Nah, jadi apa sih keuntungan menggunakan konstanta ini, teman-teman? Nah, jadi keuntungan dari kita menggunakan konstanta ini, teman-teman, yaitu mencegah perubahan nilai tidak diinginkan, teman-teman. Misalnya teman-teman nih, supaya si P ini tidak tiba-tiba berubah karena kesalahan penulisan kode, teman-teman. Nah, yang kedua itu, kode itu lebih mudah dibaca dan dipahami, teman-teman. Nah, karena semua orang itu langsung tahu kalau nilainya tersebut itu nilai tetap, teman-teman. Nah, selanjutnya itu mempermudah maintenance, teman-teman. Nah, jika nilai harus diubah, cukup mengubah di satu baris deklarasi konstanta, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal jelasin sedikit bagian kodenya, dan di sini aku juga punya contoh kodenya, teman-teman. Kayak biasa, untuk kita memulai C++ itu kita perlu include IOStream, teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke integer main-nya, teman-teman, atau main dari kodenya, teman-teman. Nah, di sini ada kayak contoh konstantanya, teman-teman. Konstanta itu nilai pastinya ya, teman-teman. Yaitu di sini ada contoh count P itu, jadi di sini tuh kita menetapkan dua nilai, teman-teman, yaitu P dan max age-nya, teman-teman, atau maksimal umurnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke
menggunakan konstanta di perhitungan teman-teman. Nah, jadi program ini tuh bakal membuat variabel radius dengan nilai 5 teman-teman. Lalu menghitung luas lingkaran menggunakan rumus pi r kuadrat teman-teman. Pi radius kali radius teman-teman, r kuadrat. Nah, jadi karena yang menggunakan pi sebagai konstanta teman-teman, hasil perhitungan itu akan selalu menggunakan nilai pi yang benar dan tetap teman-teman, atau 3,14 ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini kita untuk menampilkan di layar kita teman-teman. Nah, jadi sorry teman-teman, kita mau naik ke atas. Nah, jadi di sini tuh eh, kondisi itu untuk menampilkan apa yang sudah kita buat teman-teman, seperti itu. Nah, jika pi-nya 3,14 itu error teman-teman, seperti itu. Jadi intinya ya konstanta ini nilainya bakal tetap teman-teman, tidak bakal bisa diubah sampai gimana pun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke array. Nah, teman-teman, jadi di sini kita langsung aja masuk ke array, teman-teman. Nah, jadi sih apa itu array, teman-teman? Jadi array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai yang tipe datanya sama, teman-teman. Dan semua nilai tersebut itu disimpan secara berurutan di dalam memori, teman-teman. Nah, di sini ciri-ciri utama array itu apa aja sih, teman-teman? Nah, di sini jadi ciri utama array itu, jadi semua elemennya itu punya tipe data yang sama, teman-teman. Misalnya integer, atau semua string teman-teman, dan punya indeks yaitu nomor urutan elemen, ya punya indeks yaitu nomor urutan elemen teman-teman, dan indeks pertama itu selalu mulai dari 0 teman-teman, ingat. Dan elemen yang ditentukan itu saat deklarasi jumlah elemen ditentukan saat deklarasi pada array statis teman-teman. Contohnya array int number 3, berarti ada 3 kotak penyimpanan, indeksnya itu mulai dari 0 teman-teman, seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke array statis teman-teman. Nah, jadi pada array statis teman-teman lihat di sini. Nah, di sini kan lihat teman-teman, di sini semua datanya tuh integer teman-teman. Nah, jadi number itu untuk nama dari array-nya teman-teman. Dan 5 itu untuk ukuran array-nya teman-teman. Berarti ada 5 elemen di sini teman-teman. Nah, di isi array ini ada ada 1 2 3 4 5 teman-teman. Nah, jadi artinya mapping indeks yang bakal keluar itu mulai dari 0 teman-teman. Yaitu untuk 0 itu 10. Nih, seperti ini teman-teman. Untuk 0 itu 10, untuk 1 itu 20. Nah, dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Deklarasi tanpa instalasi. Nah, di sini kita dan di sini kita hanya bisa jadi hanya pada instalasi itu, atau jadi saat kita instalasi itu kita bisa mengubah nilainya, tapi saat sudah diinstal tidak bisa diubah teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada mengakses elemen. Nah, variable value ini sekarang berisi 10 angka saat indeksnya 0 teman-teman, seperti itu. Tuh, jadi value itu untuk mengakses elemen pertama, dan count number itu untuk menampilkan elemen ketiga teman-teman. Nah, jadi yang ini tuh untuk mengakses elemen pertama, dan count itu kan fungsinya untuk menampilkan teman-teman. Nah, jadi for ini di sini gunanya untuk membuat loop teman-teman dari indeks 0 sampai 4 teman-teman, dan menampilkan, dan si number ini fungsinya untuk menampilkan elemen sesuai nilai indeksnya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke vektor array dinamis teman-teman. Nah, jadi vektor array ini itu lebih modern dan ukurannya bisa bertambah secara otomatis teman-teman, dengan berbeda dengan statis yang teman-teman, yang vektornya tuh fleksibel dan lebih aman digunakan teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja masuk di sini ke vektor array dinamis teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan membahas array dinamis di dalam C++ teman-teman. Berbeda dengan array statis yang punya ukuran tetap kan teman-teman. Jadi dinamis ini adalah seluruh data yang ukurannya bisa diubah-ubah teman-teman, kayak aku bilang tadi. Nah, di C++ ini array dinamis itu
sering dibuat untuk menggunakan vektor, yaitu fitur modern dari bahasa C++ yang jauh lebih fleksibel teman-teman dibandingkan dengan array biasanya. Untuk menggunakan vektor ini kita perlu menambahkan library seperti ini teman-teman. Include vektor teman-teman. Jadi ini untuk library kita nanti teman-teman. Nah, selanjutnya, kemudian di sini kita membuat vektor seperti ini teman-teman. Vektor string names teman-teman. Nah, ini artinya itu kita membuat sebuah vektor bernama names untuk menyimpan sekumpulan string kita teman-teman. Berbeda dengan array statis, kita tidak perlu menentukan ukurannya di awal teman-teman. Vektor ini akan otomatis menyesuaikan ukurannya saat kita menambah data teman-teman. Nah, untuk menambah elemen pada vektor ini teman-teman, kita menggunakan fungsi pushback teman-teman. Contohnya kayak di sini teman-teman. Name pushback Alice, name pushback Bob, dan name pushback Carly teman-teman. Dan ini harus ditambahkan di akhir ya teman-teman, menambahkan di akhir. Jadi setiap kali pushback itu dijalankan, elemen baru itu akan ditambahkan ke bagian paling akhir vektor tadi. Nah, jadi vektor akan bertambah besar dengan sendirinya teman-teman, tanpa kita harus mengatur ukurannya secara manual teman-teman. Setelah itu kita mengakses elemen vektor ini sama seperti array biasa teman-teman, menggunakan indeks. Misalnya kayak ini teman-teman, string first name teman-teman untuk mengakses elemen pertama. Dan untuk menampilkan teman-teman kita menggunakan count teman-teman, count name 1 teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini perhatikan untuk namespace ini teman-teman. Namespace ini teman-teman itu untuk mengetahui jumlah elemen di dalam vektor teman-teman. Karena vektor itu bersifat dinamis teman-teman dan ukurannya bisa diubah kapanpun jumlah data yang kita masukkan. Jadi array dinamis atau vektor itu berguna ketika jumlah data kita tidak pasti teman-teman. Misalnya penyimpanan dasar nama, siswa, catatan transaksi, atau data sensor yang terus bertambah teman-teman. Dengan menggunakan vektor ini kita tidak perlu khawatir teman-teman kehabisan ruang karena vektornya itu akan mengolah secara otomatis. Inilah yang membuat array dinamis itu jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan vektor statis teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita membahas vektor dinamis tadi, kita langsung masuk aja ke contohnya dan aku bakal jelasin teman-teman. Nah, jadi di sini kita memasukkan dua library penting teman-teman, yaitu IOStream digunakan untuk count dan chain teman-teman, dan vektor itu digunakan agar kita bisa membuat array dinamis menggunakan vektor teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke mainnya teman-teman. Nah, di sini jadi ada array statis teman-teman. Nah, jadi kita di sini membuat vektor teman-teman, yaitu integer, number, dan ini untuk array statis teman-teman. Jadi kita di sini tentuin dulu teman-teman ukurannya berapa teman-teman, karena di sini statis kan teman-teman. Nah, sedangkan dinamis itu teman-teman, kita tidak perlu tidak perlu menentukan jumlahnya, kita tinggal menambahkan name pushback Alice, name pushback Bob, dan name pushback Charlie teman-teman. Nah, jadi ini tuh fungsinya tadi udah aku bilang kan teman-teman, name pushback itu untuk menambahkan elemen di akhir teman-teman tanpa kita perlu memasukkan secara manual seperti statis teman-teman. Nah, jadi count vektor elemen itu untuk menampilkan teman-teman, untuk mengakses dan menampilkan teman-teman. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke input output pengguna teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke input outputnya teman-teman, atau input output dari pengguna teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, jadi apa sih itu input output pengguna di dalam C++ teman-teman? Nah, jadi dari dalam pemrograman ini output itu yang ditampilkan ke program layar kita teman-teman. Sedangkan input itu adalah data yang dimasukkan pengguna lewat masukan pengguna menggunakan keyboard atau apapun itu untuk programnya teman-teman. Nah, di C++ itu kita menggunakan dua perintah utama teman-teman, yaitu count untuk output teman-teman, dan sin dan getLine itu untuk input teman-teman. Nah, jadi untuk outputnya teman-teman, nah untuk output sederhananya kira-kira seperti ini teman-teman, yang udah aku jelasin di atas teman-teman. Nah,
count, hello world, and L, teman-teman. Ini artinya itu output kita, teman-teman. Output untuk menampilkan di layar kita, teman-teman. Dan input ini itu cin, teman-teman. Nah, untuk menerima inputan angka, karakter, dan data sederhana lainnya, kita menggunakan cin, teman-teman. Nah, di contoh di sini ada ini, teman-teman, contoh program program kecilnya. Nah, jadi cara kerjanya itu program itu menunggu mengetik sesuatu, lalu si pengguna itu menekan enter, teman-teman. Kemudian nilainya tersebut itu dimasukkan ke dalam variabel, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, Cin itu hanya membaca sampai spasi pertama, teman-teman. Jadi kurang cocok untuk input yang mengandung spasi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada getLine, teman-teman. Untuk input string, teman-teman. Nah, jadi kalau ingin input yang lebih panjang, teman-teman, seperti nama lengkap yang kita gunakan, seperti nama lengkap, kita gunakan getLine, teman-teman. Nah, jadi getLine itu bisa membaca satu barisan penuh, termasuk spasi, teman-teman, sampai pengguna menekan enter, teman-teman, seperti itu. Nah, namun sebelumnya kita memakai Cin, teman-teman, buffer itu bisa bermasalah, teman-teman. Jadi kita harus menghapus buffernya dulu, teman-teman, dengan atau membersihkan buffernya itu dulu, teman-teman, menggunakan Cin ignore ini, teman-teman, untuk membersihkan buffer sebelum getLine, teman-teman. Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin juga. Ini tuh apa sih, teman-teman, yang hijau-hijau tadi? Itu tuh kayak eh, notes penting buat kita lah, teman-teman, yang kayak menjelaskan dalam suatu program apa sih fungsinya chain ignore ini. Jadi kan di sini kayak aku udah jelasin chain ignore ini, di sini aku udah tampilin juga kan, teman-teman, untuk membersihkan buffer sebelum getLine, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin contoh kode lengkapnya, teman-teman. Nah, jadi penjelasannya itu, teman-teman, gini. Jadi program itu bakal nampilin usia kita, teman-teman. Lalu user itu atau pengguna itu bakal akan memasukkan umur kita, teman-teman. Nah, jadi si buffer ini, teman-teman, si chain ignore ini, teman-teman, akan membersihkan buffer sebelum getLine, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masukkan input getLine-nya, teman-teman, yaitu count, enter your full name, teman-teman. Nah, kan tadi kalau misalnya kita pakai chain itu, kita nggak bisa pakai spasi lebih dari satu kan, teman-teman. Nah, sedangkan untuk getLine ini kita bisa menggunakan full spasi dengan sebanyak mungkin, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini outputnya itu bakal count, hello. Nah, program itu akan nampilin umur kita. Aduh, sorry, teman, kita spasi. Nah, jadi count itu akan menampilkan nama kita, lalu umur kita, teman-teman. Dan you are misalnya 18, teman-teman. You are 18 years old, teman-teman. Lalu selesai, teman-teman. And seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya gini, teman-teman. Jadi ingat, teman-teman, count itu untuk menampilkan data ke layar, teman-teman. Dan sini itu menerima inputan sederhana, teman-teman, tanpa spasi, teman-teman, seperti itu. Sedangkan getLine itu kita bisa menerima inputan dengan spasi, teman-teman. Dan chain ignore itu untuk mencegah error saat mencampur chain dan getLine, teman-teman. Artinya chain ignore itu untuk menghapus, eh, membersihkan, sorry, bukan menghapus tapi membersihkan buffer sebelum getLine, teman-teman, seperti itu. Lanjut aja kita masuk ke fungsi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi, teman-teman. Jadi, apa sih itu fungsi, teman-teman? Jadi sederhananya gini, teman-teman. Fungsi itu adalah blok kode yang dibuat untuk melakukan satu tugas tertentu, teman-teman. Nah, contoh tugasnya itu seperti apa sih, teman-teman? Bisa seperti menampilkan pesan sambutan, menjumlahkan dua angka, menghitung luas atau suhu, mengolah data, teman-teman. Nah, daripada menulis kode yang sama berulang-ulang, kita cukup menulis fungsinya satu kali aja, teman-teman. Lalu manggilnya kapan saja kita butuh, teman-teman. Inilah yang membuat program ini lebih singkat, lebih rapi, dan lebih efisien, teman-teman. Nah, jadi di sini aku masuk dulu ke struktur dasar fungsi dalam C++, teman-teman. Nah, jadi sebelum membuat fungsi kita harus tahu bentuk dasar fungsi itu formalnya seperti ini, teman-teman. Mungkin aku tulis aja, teman-teman.
seperti apa. Oke, kita buat new file. Oh sorry teman-teman, kita buat sini aja. Lalu kita buat baru. Lalu apa cpp. Jadi langsung aja aku masukin teman-teman. Nah, jadi struktur dasar dari fungsi itu seperti ini teman-teman. Tipe, return, nama fungsi, parameter, lalu kalian isi kodenya teman-teman. Nah, jadi tipe return ini tipe data yang mengabaikan misalnya integer, double atau void teman-teman. Jika tidak mengembalikan apapun teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada nama fungsi teman-teman. Nama fungsi itu nama yang kita pilih untuk fungsinya. Misalnya add numbers, grid, atau tinggi badan, lalu ada age juga bisa teman-teman, terserah teman-teman ya. Di sini mau masukin apa. Selanjutnya di sini ada parameter teman-teman. Nah, jadi parameter ini datanya dikirim ke fungsi langsung teman-teman. Boleh banyak, boleh juga kosong teman-teman. Nah, jadi isi fungsi itu perintah yang dijalankan ketika fungsi dipanggil teman-teman. Kita langsung masuk aja lagi ke rangkumannya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke fungsi sederhananya teman-teman. Nah, kita close aja teman-teman dan save. Lebih enak dilihatnya. Nah, kita langsung aja masuk ke fungsi sederhana tanpa parameter teman-teman. Jadi ini adalah fungsi paling sederhana. Fungsinya itu hanya melakukan sesuatu tanpa menerima data dan tanpa mengembalikan hasil teman-teman. Contohnya seperti di sini teman-teman, ada void, grade, count, hello, selesai teman-teman. Lalu ada integer, main, grade memanggil fungsinya, lalu return 0 teman-teman. Nah, jadi saat grade itu dipanggil program menampilkan pesan ke layar teman-teman. Tidak ada data masuk dan tidak ada data keluar teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke fungsi dengan parameter teman-teman. Nah, jadi fungsi dengan parameter itu apa sih teman-teman? Nah, jadi fungsi ini tuh dapat menerima data dari luar tanpa data dari luar melalui parameter teman-teman, seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk ke penjelasannya, yaitu ada void grid string name, lalu ada count hello untuk menampilkan, lalu nah langsung aja masuk ke kode utamanya teman-teman, yaitu grid else untuk memanggil dengan parameter teman-teman. Nah, jadi saat kita memanggil fungsi ini teman-teman, kita akan mengirim data ke fungsi teman-teman dengan parameter name teman-teman. Akan berisi nilai yang kita kirim teman-teman. Nah, jadi fungsi itu menjadi lebih fleksibel karena kita bisa pakai dengan input yang berbeda teman-teman. Jadi kayak kalian dengan input yang berbeda pun bisa teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk di sini ke fungsi dengan return value teman-teman. Nah, jadi fungsi ini tidak selalu harus menampilkan sesuatu teman-teman. Seringkali kita ingin fungsi ini tuh mengikuti sesuatu dan mengembalikan hasilnya teman-teman. Inilah fungsi dengan return value teman-teman. Nah, di sini aku juga udah punya contoh kode sederhananya, integer, add number. Nah, jadi di sini tuh kita bakal jadi aku kasih contoh, ini tuh si A ya teman-teman, return L, ini A, ini B teman-teman. Nah, jadi kita tuh di sini bakal mengirim dua angka teman-teman. Kayak di sini contohnya 5 sama 7 teman-teman. Nah, fungsi itu akan menghitung teman-teman, 5 tambah 7 itu berapa teman-teman. Di hasil perjumpaan di sini teman-teman, di return A plus B ini teman-teman. Nah, lalu si return ini fungsinya untuk mengembalikan ke sini teman-teman. Return itu mengirim hasil kepada pemanggil teman-teman. Hasilnya bisa kita simpan dalam variabel atau ditampilkan teman-teman. Ini itu sangat berguna untuk menulis secara matematis dan logika program teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dengan parameter dan return teman-teman. Atau di sini contohnya teman-teman. Itu kombinasi parameter yang dan return variable fungsi yang lebih kompleks teman-teman. Nah, jadi kita langsung masuk aja di double multiply sini teman-teman. Nah, multiply sini teman-teman. Nah, jadi fungsi ini tuh untuk menerima dua data X dan Y teman-teman, dan mengolah data itu dalam fungsi teman-teman. Nah, lalu akan mengembalikan nilainya ke hasil perkalian teman-teman. Tipe double ini sering dihasilkan berupa angka desimal teman-teman. Nah, cara memanggilnya itu kita tinggal double hasil multiply, lalu kita ketikin nilai yang kita pengen. Kayak contohnya di sini ada 5 sama 7. Nah, sini kita langsung masukin aja teman-teman.
Nah, jadi fungsi sederhana kita di sini ada 4 jenis fungsi teman-teman, yaitu fungsi sederhana dengan parameter, fungsi dengan return, dan fungsi lengkap teman-teman. Nah, fungsi sederhana itu tidak ada parameter dan tidak ada return teman-teman. Nah, sedangkan parameter itu ada parameternya tapi tidak ada returnnya teman-teman. Nah, untuk fungsi dengan return itu tidak ada parameternya tapi ada returnnya teman-teman. Nah, fungsi lengkap itu ada dua-duanya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kenapa sih fungsi itu sangat penting teman-teman? Nah, yang pertama itu bisa menghindari perulangan kode teman-teman. Nah, tanpa fungsi ini kamu akan nulis kode yang sama berulang kali teman-teman. Nah, kalau pakai fungsi ini itu cukup sekali tulis saja, tapi kita bisa panggil berkali-kali teman-teman. Nah, selanjutnya itu kode lebih teratur teman-teman. Jadi program ini juga bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami teman-teman. Nah, selanjutnya itu juga lebih mudah diperbaiki teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada error teman-teman, itu kita hanya perlu memperbaikinya di satu tempat saja teman-teman. Selanjutnya ada reusable atau bisa digunakan berkali-kali teman-teman. Nah, jadi fungsi ini tuh bisa kita pakai kembali teman-teman di program lain tanpa harus ditulis ulang teman-teman. Makanya dalam proyek besar itu fungsi itu digunakan hampir di setiap bagian program teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke scope variable atau scope variable lokal dan global teman-teman. Di sini sebelum kita masuk selanjutnya mungkin aku lupa ini teman-teman untuk menampilkan semua contoh-contoh kode lengkap ini teman-teman. Kita mulai dari awal dulu aja ya teman-teman, yaitu kita masuk lagi ke contoh ini teman-teman. Kita langsung masuk aja. Kita langsung buat saja di KKK ini teman-teman. Kita langsung tempel saja. Nah, langsung kita run aja teman-teman. Run si. Nah, teman-teman, seperti ini langsung saja kita run ya teman-teman. Nah, ini sedang di build teman-teman untuk kodenya. Oke, langsung aja kita masuk ke terminal. Nah, jadi yang bakal ditampilkan itu teman-teman yaitu nama, Budi, age 20, tingginya itu 175 dan grade-nya itu A. Apakah dia student teman-teman? Yaitu yes atau true teman-teman, atau nilainya di sini 1 teman-teman. Di sini mungkin teman-teman bisa ganti aja kayak misalnya 14 mungkin age-nya si Budi. Kita coba run lagi ya teman-teman. Pasti bisa run. Nah, seperti itu. Kita berlama-lama kita langsung coba aja yang kedua teman-teman. Contoh keduanya di sini kita masuk ke konstanta teman-teman. Kita masuk ke tipe data dulu teman-teman. Kita copy, lalu kita di sini kita delete semua. Nah, kita langsung enter. Nah, sorry. Oh, tadi kita telah menampilkan tipe data teman-teman. Kita langsung aja masuk ke konstanta teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung saja coba run. Nah, jadi dia tuh bakal menampilkan area lingkarannya itu 5, itu adalah 78,8 dan hasil konstant apinya tuh 3,14 teman-teman, seperti itu. Jadi nanti tuh si 5 ini bakal dikaliin sama si pi teman-teman. Kan 5 itu tuh 25 5 kali 5 kali pi teman-teman. Jadi 25 itu bakal dikali 3,14 dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi area lingkaran dengan radius 5 adalah 78,383 dengan nilai pi-nya itu 3,14, tetap konstan teman-teman, tidak dapat diubah. Lanjut saja kita masuk ke array teman-teman. Langsung saja kita run teman-teman. Kita udah aku jelasin juga apa arti ini. Nah,
Untuk array elemennya tuh ada di sini kan kita di sini memanggil kurang dari 3 kan teman-teman. Nah, jadi kita bakal memanggil itu 3 variabel teman-teman. Nah, untuk vektor elemennya itu kita bisa misalnya di sini kita ingin menambah, kita tinggal pencet, tinggal ketik name wish. Sorry, enggak. Maksudnya itu kita sudah menambah elemen tanpa memasukkan seperti ini teman-teman. Tanpa menentukan berapa nilai-nilainya teman-teman seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke input output untuk pengguna teman-teman. Langsung aja di sini kita udah punya contoh kode lengkapnya. Di sini langsung aja kita salin, kita delete, kita carikan, lalu kita run. Sebenarnya teman-teman sebenarnya di sini ada kesalahan di bagian di sini teman-teman di sini kita lupa menambahkan tanda pagar, lalu di sini sudah. Coba kita run lagi teman-teman. Sorry. Nah teman-teman ini sedang buat kodenya. Nah teman-teman di sini kita bakal disuruh masukin enter your age teman-teman. Nah jadi age kita tuh berapa teman-teman? Kayak misalnya di sini age aku 20 teman-teman. Nah tapi di sini kita nggak bisa pakai spasi teman-teman, karena kalau misalnya pakai spasi itu pasti error teman-teman. Nah jadi enter full name. Nah sedangkan di sini kita tuh bisa menggunakan spasi sesuka kita teman-teman, sebanyak-banyaknya. Xtera Murah Harja teman-teman. Seperti itu. Nah Anda bakal mengeluarkan output itu hello Alexander Harja, kamu itu umurnya 20 tahun teman-teman, seperti itu. Lanjut saja kita ke ini teman-teman selanjutnya, yaitu fungsi dengan parameter teman-teman. Sini aku udah punya kode lengkapnya juga, nanti mungkin aku bakal kirim teman-teman di deskripsi. Sekarang aja. Oke. Nah, sini bakal kanan teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa ubah-ubah teman-teman. Kan di sini 5 sama 7 kan teman-teman. Nah, karena ini add number teman-teman, artinya kita penambahan teman-teman. Nah, untuk multiply ini perkalian teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya masuk di uh, scope variabel lokal dan global teman-teman. Jadi scope itu nentuin di mana variabel kalian dapat diakses dalam program teman-teman. Dan di dalam variabel ini ada dua teman-teman, yaitu ada variabel lokal dan global teman-teman. Nah, kalau variabel lokal itu cuma bisa dideklarasikan di dalam satu fungsi atau blok kode teman-teman. Dan hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut teman-teman. Dan kalau misalnya sudah dieksekusi teman-teman, itu bakal hancur teman-teman atau sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman di fungsi itu ya teman-teman. Nah kalau selanjutnya masuk di variabel global teman-teman. Jadi kalau di variabel global itu kita tuh bisa ngejalaninnya di luar semua fungsi teman-teman, dan kita dapat akses di mana saja di dalam program teman-teman, dan tetap ada selama program berjalan teman-teman. Itu kalau dari variabel lokal dan global teman-teman. Nah dan di sini juga aku udah punya contoh contoh kodenya teman-teman. Nah jadi contoh variabel global itu ada ini teman-teman ya. INT variabel global. Ini tuh variabel global, teman-teman. Nah, jadi untuk variabel global ini bisa dipanggil di semua fungsi, teman-teman. Kayak misalnya di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk memanggil variabel global, teman-teman. Nah, dan ini contoh dari variabel lokal, teman-teman. Integral local value 50. Nah, jadi variabel lokal ini cuma bisa dijalankan dalam fungsi ini teman-teman, tidak bisa di fungsi lain teman-teman, seperti itu. Ini juga sama teman-teman. Nah, sama. Nah, mungkin langsung aku contohin aja untuk cara pemakaiannya.
cara menjalankan kodenya. Sebentar teman-teman, langsung aku run aja ya. Oke. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, lihat teman-teman. Kalau misalnya variabel global itu kita bisa memanggil fungsinya di setiap saat, teman-teman. Mulai dari di sini kita bisa memanggil global value. Nah, di sini juga kita bisa memanggil global value, teman-teman. Nah, sedangkan kalau lokal kita tuh harus memasukkan nilai variabel lokal kita di dalam satu fungsi seperti ini, teman-teman. Tidak bisa di dua fungsi. Sedangkan kita lihat seperti ini, untuk global value kita hanya punya satu, teman-teman, yaitu 100. Nah, kalau local value itu kita punya dua, teman-teman, di setiap fungsinya. Jadi intinya, kalau global value itu, global variable itu kalian bisa panggil kapan aja, teman-teman. Sedangkan lokal itu hanya bisa di dalam satu fungsi, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita bakal kasih contoh pengaplikasian di sini, teman-teman. Sorry. Nah, jadi perbedaan dari variabel lokal dan global itu langsung ada, teman-teman, yaitu dari aspek deklarasinya. Kita cuma bisa dalam, kalau lokal itu kita cuma bisa di dalam fungsi atau satu blok, teman-teman. Nah, kalau global itu kita bisa di luar semua fungsi, teman-teman. Nah, untuk aksesnya kita hanya bisa mengakses fungsi di dalam satu fungsi, teman-teman, atau blok di variabel lokal ya, teman-teman. Kalau global aja, kalau global itu kita bisa di mana saja. Nah, kalau lifetime, kalau buat variabel lokal, teman-teman, selama ini fungsi itu cuma berjalan, teman-teman. Nah, kalau misalnya global itu selama program kita terus berjalan, teman-teman. Nah, penanaman kalau bisa sama aja dengan variabel lain di fungsi yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau variabel global itu harus unik, teman-teman. Nah, rekomendasi digunakan untuk data sementara, sedangkan global itu bisa digunakan data yang perlu diakses secara global, teman-teman. Nah, catatan pentingnya juga, hindari penggunaan variabel global berlebihan, variabel lokal lebih aman dan lebih mudah di debug, teman-teman. Dan gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Dan di sini aku mau kasih tahu lagi di sini, tadi kan teman-teman lihat kayak misalnya ini ada variabel global, variabel lokal dalam fungsi, dan lokal hanya dapat diakses di sini. Nah, jadi teman-teman, itu namanya catatan penting atau notes, teman-teman. Ini tuh benar-benar berguna banget buat nandain apa sih gunanya masing-masing program ini, teman-teman. Kayak misalnya di sini local value dijelasin kalau variabel lokal ini lokal dalam fungsi show value, teman-teman. Nah, di sini juga local value hanya dapat diakses di sini, teman-teman. Seperti itu. Itu gunanya note, teman-teman. Atau penanda, teman-teman, bisa dibilang. Nah, langsung aja kita di sini masuk ke contoh aplikasi, teman-teman. Aku di sini mau ngejelasin dari aku punya 3 aplikasi, yaitu konversi suhu, lalu ada kalkulator sederhana, dan juga pengolahan data mahasiswa, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke bagian sorry teman-teman lewat ini, teman-teman, konversi suhu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita masuk ke contoh aplikasi dari konversi suhu, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke bagian awal, yaitu include IOS stream dan using namespace. Jadi itu tuh gunanya buat apa sih, teman-teman? Jadi gunanya itu untuk mengimpor dari library IOS stream kita, teman-teman. Dan library ini itu digunakan untuk proses input dan output seperti count dan chin, teman-teman. Dan kemudian juga kita menggunakan using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std berkali-kali, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari konversi Celsius ke Fahrenheit, teman-teman. Nah, jadi kita tuh membuat fungsi bernama to Fahrenheit, teman-teman. To Fahrenheit yang ini ya, teman-teman. Nah, fungsi ini tuh menerima satu parameter, yaitu C, teman-teman, yang merupakan suhu dalam Celsius, teman-teman. Lalu fungsinya ini akan mengembalikan hasil perhitungan Fahrenheit menggunakan rumus C kali 9 bagi 5 tambah 32, teman-teman. Nilai dari rumus tersebut akan dikembalikan dengan kata kunci return, teman-teman, di sini, di sebelah sini. Dan bakal dikembalikan. Nah, selanjutnya dari Fahrenheit ke Celsius, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tuh ada fungsi to Celsius, teman-teman, atau variabel.
Nah, fungsinya ini kebalikan dari sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau di sini tuh kita ngubah Fahrenheit menjadi Celsius, teman-teman. Dan rumus yang digunakan itu, teman-teman, F dikurang 32, teman-teman. Dikali 5 bagi 9. Dan nilai hasil konversi tersebut langsung dikembalikan oleh fungsi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian main programnya, teman-teman, di sini. Ah, nah, langsung aja masuk ke sini, teman-teman. Kita bakal disuruh program bakal disuruh disuruh menampilkan konversi suhu, teman-teman, atau headingnya, teman-teman. Jadi itu apa ya? Judulnya, teman-teman. Nah, selanjutnya eh, program tuh bakal nampilin Celsius ke Fahrenheit, teman-teman. Nah, jadi langsung aku jelasin aja, teman-teman, semuanya. Jadi program itu nampilin menu konversi, pengguna bisa pilih dari nomor satu atau dua, teman-teman, yang diinginkan setelah disimpan ke variable choice, teman-teman. Variable choice itu di sini ya, teman-teman. Di sini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke if, teman-teman. Aduh, sorry, aku bisa ke atas. Mana tadi? Choice. Eh, salah. Sini, teman-teman. Nah, jadi jika pengguna itu nanti memilih nomor satu, teman-teman, program itu akan meminta suhu dalam Celsius dan nilainya akan disimpan ke variabel Celsius, teman-teman. Nah, habis itu bakal dikirim langsung ke fungsi yang atas ini, teman-teman. Itu Fahrenheit, teman-teman. Nah, dan hasilnya bakal langsung ditampilkan di layar, teman-teman. Nah, jika 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 pengguna memilih variabel kedua, teman-teman, pilihan kedua, teman-teman, sorry. Nah, itu program akan membeli variabel baru bernama Fahrenheit, teman-teman, dan pengguna akan memasukkan suhu ke dalam Fahrenheit, teman-teman, dan angka tersebut bakal balik ke fungsi sini, teman-teman, itu Celsius, teman-teman. Nah, selanjutnya itu tadi itu di sini ya, teman-teman, bagian sini. Nah, selanjutnya itu di sini, teman-teman. Nah, jika pengguna memasukkan angka selain satu dan 2, teman-teman, itu bakal memberikan nilai tidak valid, teman-teman. Dan akhir programnya itu bakal di return lagi. Nah, di sini langsung coba aja kita jalanin, teman-teman, program punya kita tadi. Langsung kita run aja. Kalau teman-teman lagi membuild. Nah, kita bakal di sini bakal dikasih pilihan kita mau satu atau dua, teman-teman. Di sini aku kasih contoh dulu satu. Sorry, bukan di sini. Di sini, teman-teman. Kita terus, sorry. Kita run ulang dulu ya. Sebentar, teman-teman. Kenapa tiba-tiba error? Mungkin aku bakal paste ulang. Kita run lagi. Sebentar. Nah, teman-teman, lanjut di sini. Nah, kita di sini bakal pilih satu, teman-teman. Sudah aku close ini. Aku bakal milih dari Celsius ke Fahrenheit dulu, teman-teman. Nah, kita masukin angka yang kita pengen, teman-teman. Misalnya suhu di ruangan aku nih kebetulan 30 derajat, teman-teman, misalnya. 30 derajat. Nah, kita bakal enter. Nah, itu bakal dikonversiin ke Fahrenheit, teman-teman. Seperti itu. Nah, jika kita run lagi, teman-teman. Kita run lagi, teman-teman. Dan di sini aku pengen Fahrenheit ke Celsius, teman-teman. Misalnya kayak tadi, teman-teman, kan kita dapat di Fahrenheit itu 86, teman-teman. Kita pilih dulu dua. Nah,
Kita kan dapat di 86 Fahrenheit kan teman-teman tadi untuk suhu ruangan aku, dan coba kita masukin di sini apakah hasilnya bakal 30 Celcius juga atau enggak teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Dan mungkin aku kasih contoh lagi kalau misalnya kita masukin angka selain satu dan 2 teman-teman. Misalnya aku masukin 3. Nah, pilih tidak valid seperti itu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung masuk aja ke bagian ini teman-teman. Kalkulator sederhana teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita bakal masuk ke bagian kalkulator sederhana teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada di sini teman-teman, itu fungsinya kayak tadi teman-teman, untuk digunakan untuk input dan output seperti count dan chain teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada namespace seperti tadi yang udah aku jelaskan. Kita langsung aja masuk ke fungsi utamanya teman-teman di sini. Nah, jadi kita di sini bakal membuat dua variabel teman-teman. Di sini double atau dua variabel teman-teman. Yang dua variabel A dan B teman-teman. Bertipe double untuk menyimpan dua angka yang akan dihitung teman-teman. Kemudian ada variabel OP teman-teman. Bertipe char yang digunakan untuk menyimpan operator seperti tambah, kurang, atau bagi teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan sama seperti tadi teman-teman. Langsung aja kita masuk ke bagian ininya. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian sini, teman-teman. Nah, jadi kita di sini menggunakan struktur switch untuk memilih perintah berdasarkan operator yang dimasukkan pengguna, teman-teman. Nah, nah jadi nah, jika nanti teman-teman memasukkan tanda plus, teman-teman, hasilnya akan mengeluarkan ini, teman-teman. Eh, penambahan, penjumlahan, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan minus, itu bakal melakukan operasi pengurangan teman-teman, pembagian perkalian dan pembagian seperti itu teman-teman. Nah, jika tidak, nah nah teman-teman, di pembagian ini mungkin ada berbeda teman-teman. Nah, jika operator adalah bagi, program itu akan melakukan pengecekan terlebih dulu teman-teman. B itu tidak sama dengan 0 teman-teman, barulah dilakukan pembagian teman-teman. Nah, jika B-nya itu bernilai 0 teman-teman, program itu bakal nampilin error teman-teman untuk mencegah pembagian dengan 0 teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya operatornya tidak ada teman-teman, kita menggunakan default teman-teman, dan balik lagi ke return. Nah, langsung kita coba aja jalankan teman-teman untuk programnya. Nah, langsung aja kita run. Nah, masukkan angka pertama kayak di sini, misalnya aku pengen 2 teman-teman, dan 3. Oh sorry, tambah, dan kita akan pilih 0 teman-teman misalnya, dan hasilnya 2 teman-teman. Nah, di sini mungkin untuk pengurangan perkalian juga bakal seperti itu teman-teman, tapi di sini aku bakal tunjukin kalau misalnya pembagian teman-teman. Ini aku bakal run lagi aja kodenya. Kita masukin misalnya kita masukin 2 dan pembagian teman-teman. Sorry, pembagian teman-teman, bagi 0. Nah, jika pembaginya adalah 0 teman-teman, kita akan mengeluarkan hasil error seperti itu teman-teman. Nah, jika pembaginya bukan 0 teman-teman, kita tidak bakal error seperti itu teman-teman, seperti ini. Ais, oke teman-teman. Kita bakalan ulang lagi. Kita masukin 2, lalu bagi 3 teman-teman.
hasilnya adalah 0,667 teman-teman. Seperti itu teman-teman. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk aja ke bagian eh, pengolahan data mahasiswa teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke bagian library awal teman-teman. Nah di sini kita memiliki perbedaan teman-teman dengan kode-kode sebelumnya teman-teman. Oke, langsung aja kita salin dulu ya teman-teman. Oke, kita langsung tempel di sini. Nah, jadi kita mungkin di sini memiliki perbedaan teman-teman. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu kita cuma punya iOS stream teman-teman. Nah, sekarang di sini kita punya vektor teman-teman untuk menyimpan banyak data mahasiswa teman-teman. Dan kemudian sama seperti tadi teman-teman kita masih menggunakan using namespace std teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman masuk ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi kita di sini membuat structure teman-teman atau strukturnya teman-teman. Yaitu kita bakal disuruh masukkan, kita di sini gunanya untuk menyimpan. Jadi ini tuh suatu fungsi teman-teman atau wadah data untuk satu mahasiswa teman-teman, untuk menyimpan satu satu nama atau satu identitas dari mahasiswa teman-teman. Nah, yang di dalamnya itu ada 3 variabel teman-teman, yaitu ada name untuk string, integer untuk age, dan double untuk GPA teman-teman atau IPK teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi utama teman-teman. Nah, jadi kita itu membuat sebuah vektor bernama student teman-teman. Nah, jadi vektor ini berisi banyak objek student teman-teman. Kemudian ada variabel total teman-teman untuk menyimpan berapa mahasiswa yang ingin dimasukkan oleh pengguna teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, selanjutnya program ini akan di sini teman-teman. Program itu akan menanyakan berapa mahasiswa yang ingin diinput dan nilai tersebut disimpan ke variabel total. Nah, selanjutnya di sini kita bakal terjadi looping teman-teman di bagian sini teman-teman, for student. Jadi bagian ini adalah loop yang akan berjalan sebanyak jumlah mahasiswa yang dimasukkan teman-teman. Nah, jadi kita di sini juga punya objek sementara teman-teman. Nah, jadi setiap kali loop berjalan teman-teman, kita membuat objek student bernama S, dan objek ini akan diisi data oleh mahasiswa teman-teman. Nah, selanjutnya ada chain ignore teman-teman. Di sini fungsinya teman-teman ingatkan untuk membersihkan buffer teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke bagian sini teman-teman. Jadi di sini kita bakal disuruh menginput teman-teman nama dari mahasiswa teman-teman dengan jetline teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bakal disuruh menambahkan mahasiswa ke dalam kita bakal menambahkan mahasiswa ke dalam vektor teman-teman dan akan menampilkan data mahasiswa teman-teman. Daripada berlama-lama kita menjelaskan ininya, kita langsung coba run aja teman-teman. Nah, oke. Berapa mahasiswa di sini? Aku misalnya pengen 3 aja teman. Nah, mahasiswa pertama kita kasih nama aku teman-teman, Alex. Umurnya aku misalnya 18 tahun dan GPA aku misalnya 4 teman-teman. Nah, mahasiswa kedua aku mungkin di sini aku ambil dari nama teman aku yaitu Shibli. Nah, umurnya itu sama seperti aku teman-teman, 18, dan GPA-nya 4 teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu ada teman aku bakal ambil nama teman aku yaitu Glenn teman-teman. GPA-nya itu 4. Umurnya 4, sorry teman-teman. Dan GPA-nya tuh 4. Nah, dan di sini program tuh bakal menampilkan berapa banyak data yang sudah kita simpan teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman itu aja penjelasan video tentang apa itu variabel, tipe data, kosata, array, lalu ada i atau o, ada fungsi juga, ada scope juga teman-teman, scope variabel, dan selanjutnya ada aplikasi praktis teman-teman. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin teman-teman. Jadi variabel itu kesimpulannya teman-teman, yaitu variabel itu tempat untuk menyimpan data yang dapat diubah teman-teman.
Nah, tipe data itu menentukan jenis apa yang kita simpan, teman-teman. Dan konstanta itu nilai yang tetap yang tidak bisa diubah, teman-teman. Lalu selanjutnya ada array, teman-teman, atau struktur data untuk menyimpan kumpulan data, teman-teman. Ada I dan O, teman-teman, atau output input dari pengguna atau komunikasi program dengan pengguna, teman-teman. Dan selanjutnya ada fungsi blok kode yang dapat memanggil berulang, teman-teman. Dan scope itu jangkauan aksesnya variabel dalam program, teman-teman. Dan selanjutnya ada aplikasi praktis yang sudah tadi tiga kode yang sudah kita praktekkan, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Segitu saja penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.